Halo kita balik lagi di channel Hobi Kidal. Ini videonya aku ambil setelah aku habis training sama coach Kiki ya. Jadi sekarang aku lawan coachku sendiri. Kebetulan yang datang cuman ada dua dan aku ya, jadi tiga. Jadi kekurangan orang terus Kiki volunteer untuk bisa ikut main biar bisa main double lah. Mungkin buat yang belum tahu, Kiki ini atlet ya. Jadi kalaupun eh, banyak error itu mungkin ya karena ngefur. Nah kebetulan Kiki ini ternyata suka ngedut juga ya. Em, Ngedut tuh maksudnya ditahan dulu, terus kalau lawannya udah gerak kayak mau maju dikasih ke belakang. Nah gimana sih caranya biar kita itu nggak kecolongan kayak gitu? Sekalian di sini aku kasih judul What is gonna be. Jadi pukulan selanjutnya dari lawan tuh bakal ditempatin kemana. Kita itu biasanya kan eh, prediksi ya. Kita itu bisa memprediksi kira-kira lawan itu kalau gerakannya kayak gini, nempatin bolanya itu kemana. Kita bisa lihat dari gerakan tubuhnya, terus dari lengannya atau tangannya yang megang raket itu bisa. Tapi kemarin waktu aku juga partner sama atlet, dia ngasih masukan kalau kita itu sebaiknya nggak boleh ngelihat gerakan tubuh atau gerakan tangan. Tapi kalau bolanya udah dipukul baru kita bergerak. Jangan bergerak dulu sebelum bolanya dipukul. Mungkin yang ngedut itu juga ngerti gitu. Karena aku juga kadang-kadang pelaku ngedut. Jadi kalau aku lihat lawannya itu udah gerak, langsung aku berubah pikiran nggak jadi. Misalkan ngasih net tuh nggak jadi, aku langsung buang. Misalkan mau ngasih net, kan bolanya udah turun ya. Ini kalau mau aku angkat lagi juga mungkin nanggung. Itu kalau aku lihat lawannya udah di depanku, biasanya aku silang. Jadi kedut tuh nggak cuman ngelop aja, tapi bisa ke arah lainnya. Pokoknya eh, kayak orang plan gitu. Jadi habis mau melakukan A, ternyata nikung di tengah-tengah. Terus berubah pikiran jadi ke arah berikut, yang satunya gitu, ke arah lain. Dan itu mungkin kalau di pertemanan orang yang pelin-pelan tuh bakal dijauhin ya. Tapi kalau di dunia badminton itu dianggap dewa. Soalnya bisa nipu lawan dan langsung poin. Biasanya poinnya itu instan gitu. Tapi bagaimana mencegahnya ya kita harus ini yang pertama nggak boleh maju dulu sebelum bolanya pukul. Tapi risikonya kalau kita nggak antisipasi kayak gitu, itu kita bakal lari lebih cepat untuk mengambil bola ya. Cuman uh, harus siap-siap lah. Paling enggak kita itu nggak boleh maju duluan. Nah, aku lihat yang banyak kecolongan itu di Dito. Karena dia memang footwork atau langkahnya itu kurang ya. Sebelumnya aku pingin kasih tahu dulu kenapa kok ada orang yang mainnya kayak gitu. Dan kenapa kalau kita mau melakukan hal seperti itu, meniru ya, kok nggak bisa atau nggak dapat kesempatan yang sama kayak lawan kita yang biasa ngedut. Karena ini menurut pengalamanku ya, karena bola-bola dari kita itu mungkin nanggung. Jadi sama lawan tuh bisa dipermainkan atau dibelokin arahnya, nggak jadi mukul A tapi mukul B. Itu karena mereka punya banyak opsi untuk bola dari kita. Yang aku amati memang agak sedikit nanggung dan penempatan-penempatannya itu nggak terlalu apa ya menyulitkan lawan untuk memukul ke arah-arah tertentu. Jadi tambah tanggung atau tambah tengah-tengah itu biasanya sama lawan itu lebih bebas untuk ini ya mukulnya itu ke segala arah gitu. Selain itu karena kita memang nggak siap ya, makanya
kita sering kecolongan. Nah kemarin waktu aku sama Dito itu istirahat, terus ada temen lain yang main, dan kita ngamati permainan mereka. Terus salah satu temennya Dito namanya Dennis, itu sama Dito dipuji loh, kok sekarang bisa bagus mainnya, tadi kok waktu boloan atau temenan sama Dito kok nggak bagus. Nah itu jadi bahan diskusi kita. Kesimpulannya karena bola-bola dari waktu kemarin tuh Denis sama Dito partneran, terus aku sama temanku yang sama-sama kidal gitu. Dan aku sama temanku itu memang mainnya trainingan dari ini ya, kayak anak klub gitu dulunya. Jadi kita itu nempatin bolanya pasti lebih tajam, terus arahnya itu juga yang menyulitkan lawan, jadi kayak gitu. Terus banyak bola walaupun ada yang nanggung, tapi kita itu biasanya lebih siap gitu. Eh, Sedangkan waktu aku dan Dito istirahat kan lawannya mereka nggak bukan berasal dari anak klub, jadi cuman kayak pemain otodidak gitu. Jadinya bola-bola itu mudah diprediksi dan nggak terlalu sulit gitu. Contohnya ya, misalkan kita itu kesulitan ngambil backhand. Backhandnya backhand biasa aja lah, nggak perlu sampai late backhand. Kayak di daerah backhand kita itu kita ngambilnya backhandnya masih nanggung, terus kebanyakan kita cuma ngasih kayak pressing atau drop gitu aja. Jadi sama lawan itu udah ditungguin gitu. Oh ini aku tak kasih backhand aja ke orang yang itu, nanti setelahnya siap-siap nyemes. Soalnya dia cuman bisa backhand lob lurus, nggak bisa backhand lob silang, juga nggak bisa backhand smash. Terus backhand net silang atau drop itu juga nggak bisa. Jadi kesimpulannya cuman bisa lurus lob dan itu pun nanggung. Jadi udah langsung ditungguin. Nah kayak gitu itu yang bikin kenapa kita itu bisa dikedut dan bisa dipermainkan oleh lawan, karena kita memang nggak terlalu banyak, nggak punya kayak Arsenal itu nggak punya. Kalau mungkin secara naluri atau secara pengetahuan kita tahu strategi ya. Ini kalau aku kasih ke backhand lob silang bagus ini, soalnya lawannya di sana nggak kosong gitu. Tapi apa daya kita itu nggak bisa melakukan hal itu. Jadinya sama lawan udah ditungguin di lurusannya lobnya backhandnya kita. Dan sebaliknya kalau kita itu menguasai banyak pukulan kayak backhand ya, mau kita tempatin ke drop, lurus atau silang atau ke belakang silang, itu kita menguasai semuanya. Lawan jadi bingung atau mungkin nggak bisa kayak oh ini mari gini mau tak smash, itu nggak bisa. Bahkan kadang-kadang mereka malah mati terus jadi takjub sendiri. Aku pernah punya pengalaman, jadi aku diincer sih kapan hari itu di backhandku ternyata sama lawan udah ditungguin di depan gitu. Terus aku kasih ke net backhand net silang dan lawannya memang udah lebih tua dari aku, jadi nggak secepat Kiki ya. Kalau Kiki dikasih net silang gitu, waktu dicegat di lurusannya mau ngambil silang lagi copot ya. Tapi yang kejadian itu aku kasih net silang dia mati, terus cuman geleng-geleng aja, heran loh kok bisa, soalnya nggak pernah nemuin mungkin lawan lain yang bisa kayak gitu atau jarang gitu, makanya dia kaget. Nah mungkin walaupun kita itu udah bagus mainnya terus apa ya ulet gitu nggak matian atau mungkin sekelas atlet, tapi masih bisa kena tipu juga, terutama oleh orang-orang yang otodidak. Jadi kayak Dito gini ya. Itu waktu awal-awal aku kenal Dito, main lawan Dito, itu juga kaget sih. Karena posisi atau ini gerakan tubuhnya itu abnormal. Enggak kayak orang normal gerakannya, kayak mau mukul tapi ternyata dia cuman
tangannya itu cuman diangkat gitu aja. Kebetulan Dito kan juga tinggi ya. Cuma diangkat aja terus volosnya dipakai kayak di ini ya kayak dipecut gitu. Terus nah itu bisa mungkin dia udah latihan banyak ya. Jadi langsung bisa masuk dan tipis. Dia memang bisa memprediksi hal itu. Jadi bola-bolanya tipis. Cuman masalahnya dia itu kalau diajak main cepat nggak bisa soalnya posisinya udah kaku dan kita itu kan nungguin ini mau ngasih pukulan apa. Kalau aku lawan Dito, aku jadi bisa nebak. Kalau yang pertama kali main nggak bisa karena kita kaget ya. Orang ini kayaknya mainnya kayak gitu. Tapi kalau udah ini beberapa kali main lawan Dito itu bisa nebak juga. Oh kebanyakan sama Dito ini dikasih net. Makanya waktu aku partneran sama Dito, aku bilangin dia, kamu belajar ini kasih pukulan lain selain ngasih net aja atau cuman kayak diciduk-ciduk gitu aja. Coba kamu belajar yang nyemes atau nyari ke belakang biar nggak ditungguin lawan. Kalau kamu mau stay di satu grup kan mainnya sama itu terus ya. Itu nanti lawannya itu ngerti kamu punya kebiasaan apa. Jadinya nanti cuman mereka gampang aja. Tinggal kasih aja posisi walaupun dari kita ngelop gitu, langsung aja maju depan belakang. Pasti kalau sama Dito dikasih net, itu udah ada yang matiin di depan net gitu. Nah selain gerakan gitu, memang ada kalanya sih aku lihat Kiki juga ini kena kena pukulannya Dito mati soalnya nggak terprediksi. Tapi matinya mungkin cuma sekali atau 2 kali gitu aja. Dan bisa disusul atau dikompensasi dengan permainannya Kiki kan memang atlet ya. Jadi udah kayak gitu-gitu itu biasalah mati sekali 2 kali karena pandai-pandainya lawan ngasih bola. Tapi hati-hati kalau temen kita atau lawan kita itu udah orang yang berpengalaman, pasti belajarnya cepet. Oh orang kayak gini ini diginiin mati. Jadi tahu gitu. Kalau bapak-bapak yang udah senior-senior itu pasti tahu. Oh nggak perlu satu game kita kalah dulu terus game berikutnya kita belajar nggak perlu. Jadi dalam hitungan mungkin cuma 5 poin kamu digituin terus udah tahu oh ini kayaknya orangnya kayak gini. Jadi solusinya dikasih kayak gini itu udah tahu. Nah karena videonya udah setengah jalan jadi di berikutnya aku ingin kasih beberapa tips supaya bisa ini ya mengurangi kalau nggak bisa mencegah bisa mengurangi bagaimana kamu itu nggak kecolongan atau masih bisa ngambil bola berikutnya walaupun dikedut sama lawan. Ya tips pertama aku ulangi lagi kalau bisa nempatin bola itu yang sulit buat lawan. Yang kalau misalkan nanggung kita harus siap-siap double. Kadang-kadang aku ngasih misalkan backhand terus luput atau kena frame gitu kan bunyinya beda ya. Terus nggak sampai belakang juga. Itu langsung aja siap-siap untuk defend. Nah kalau udah siap defend, hati-hati sama orang-orang yang suka ngasih kayak Neville itu sama Dito itu kan suka ngasih kayak mau nyemes tiba-tiba dikasih ke drop shot atau net. Nah itu kita jangan maju dulu. Jadi abis backhand terus langsung puter badan ngadep ke depan. Terus posisi kakinya juga sejajar boleh atau raketnya di belakang dikit aja. Terus harus punya pikiran pertama ini bola karena tanggung bisa alternatifnya 1 disemes ke arahku. 2 di net atau di drop shot ke depanku. 3 di lob ke belakangku. Jadi kita itu harus siap untuk geraknya ke arah yang 3 aku sebutin. Kalau misalkan sama lawan disilang atau itu kan bagiannya teman kita yang di sebelah ya. Tapi kalau lurusannya kita harus kita jaga. Terus itu soal langkah. Terus yang kedua
jangan lupa raketnya itu siap atau kepala raketnya itu diangkat. Jadi misalkan sama lawan itu kan nungguin kita itu mau maju atau enggak. Ternyata kita enggak maju-maju. Jadi lawan terpaksa harus melakukan sesuatu secepat mungkin supaya kalau enggak dia kan kesulitan juga kalau bolanya udah turun terus dia bakal kehilangan ini opsi untuk melakukan pukulan yang lain. Misalkan bolanya udah turun deket net gitu, ketinggian net, terus mau nyemes itu kan jadi susah ya. Kalau smashnya keras nanti out, terus kalau kepelanan nanti juga mudah dikembalikan. Jadi dia bakal kehilangan opsi dan harus segera untuk melakukan pukulan. Karena lihat kita itu diam aja, nggak gerak. Ya memang kalau kita antisipasi gerak dulu memang lebih mudah untuk mengembalikan dan lebih enak ya. Tapi kalau kita memang udah siap-siap posisinya, lawannya jadi bingung. Wah ini nggak bisa dikedut, soalnya udah kayak gitu. Terus kita kepala raketnya juga harus siap. Ternyata kalau sama lawan itu di lob, ya kita langsung ngambilnya udah cepet gitu. Kalau di net ya kita tinggal ngelangkah kaki raket ke depan kan tadi yang di bawah belakang kan kaki raketnya tinggal langkah aja yang jauh ke depan nanti bisa ini sih bisa ambil bolanya jadi nggak kena kedut. Kalau misalkan memang kita itu udah kayak mau maju ternyata lawannya pandai banget jadi dia kayak pakai gerakan double gitu. Kadang kayak ada dua macam orang ngedut ya. Yang pertama itu bolanya datang, raketnya itu udah kayak berada dekat banget sama bolanya itu, tapi dia statis atau raketnya itu dibikin statis, kayak mau jemput, kayak mau ngenet gitu. Terus kalau lihat lawannya maju, dia kasih volley langsung ke atas. Jadi ngelob. Tapi ada cara yang kedua, yaitu bolanya itu ditungguin dengan posisi yang sama ya, raketnya itu dibawa ke depan, terus dia itu double. Jadi tangannya diturunin dulu, terus di lob. Atau ada yang diturunin dulu, terus kayak di swipe atau dikipas gitu, nanti jatuhnya ke net. Itu Kiki bisa, tapi nggak tahu di game ini dia melakukan atau enggak. Itu kita ya pinter-pinternya orang mau nipu ya. Kalau atlet itu banyak sekali kayak trik-triknya itu banyak sekali. Kemarin aku juga ngelihat ini ya, salah satu YouTube ngamati orang main sepak bola. Waktu itu Messi gerakan badannya itu ke kanan, tapi kaki kanannya itu ke belakang, ngelebihin badannya. Jadi dia itu terus lompatnya ke kiri. Jadi lawannya heran kok badannya ke kanan tapi kok larinya ke kiri. Nah, itu yang bisa buat nipu. Itu di badminton juga ada sih. Jadi kayak gerakannya mau badannya itu ke arah kanan tapi ternyata bolanya itu ke kiri. Atau ada yang sering kita lihat itu nggak dilihat. Jadi pandangannya itu ke kanan tapi bolanya ke kiri. Nah itu yang bikin kita kecolongan. Lalu tips berikutnya ya mau nggak mau kalian tuh harus belajar langkah ya. Kalau udah siap posisinya tahu kita nggak boleh gerak sebelum bolanya dipukul. Itu kalau ternyata sama lawan dikasih netnya tipis banget ya kita kalau langkahnya memang nggak cepat kita bakal kesulitan ambil juga walaupun nggak dikedut. Karena kita memang nggak antisipasi ya, nggak gerak ke arah sana. Jadinya kita harus lari lebih cepat. Ada satu quotes yang ini ya, aku juga bagikan ke ponakanku. Dia bilang kalau kamu nggak berjalan sekarang, kamu akan berlari besok. Nah itu mungkin bisa diterapin ke badminton juga, apalagi untuk menghadapi orang yang suka kedut-kedut ya. Kalau kamu nggak antisipasi untuk jalan ke arah bola, ya kamu bakal berlari untuk ke arah bola. Tapi kalau kamu terlalu cepat antisipasi, terlalu cepat lari sama lawan mungkin bisa dikedut. Jadi
mati, nggak boleh terlalu cepat juga antisipasinya. Dan itu juga harus solid sih. Kalau misalkan kita lihat, oh temanku maju, ini kecepatan maju, mau ngambil nanti sama lawannya digedus. Jadi kita udah harus siap untuk cover di area belakangnya gitu. Jadi kegagalan kita mengembalikan bola itu nggak cuma dari kita aja atau satu orang, tapi kegagalan itu ditanggung oleh tim atau satu tim rekannya juga ikut nanggung. Ya itu aja sih, kalau kita itu bisa prediksi lawan ini bakal ngasih kemana, kita bisa antisipasinya itu lebih cepat, tapi cuman di benak kita aja antisipasinya. Jangan dilakoni dulu, jangan lari dulu. Kalau ada kita lihat satu gerakan ada opsi untuk ngasih net, ngasih smash, nah itu kita siap-siap aja dulu. Kalau udah dipukul baru kita gerak. Nah tadi aku singgung mengenai kesolidan partneran ya. Yang aku lihat juga nggak solid sih antara aku dan Dito. Kalau misalkan aku di belakang gini ngasih ke net, itu Dito harus segera maju. Kadang aku lihat tuh Dito telat maju. Jadi sebelum bolanya itu ngelewatin net, dia itu udah harus jaga di depan gitu. Kalau dia jaga di depan, aku nggak akan maju untuk ngambil di nggak maju, nggak jadi kiri kanan gitu. Jadi kalau lihat oh ini maju, berarti aku jaganya di belakang. Jadi partnerku yang nentuin aku itu mesti jaga di mana, karena aku yang posisinya di belakang. Yang depan yang nentuin. Juga misalkan posisinya udah depan belakang gitu, terus aku ngasih jaga di depan aja, jadi yang di belakang itu udah harus siap dijaga di tengah, cover daerah kiri dan kanan. Kalau partnernya tahu teori itu, sedangkan satunya enggak, mereka cuman lari setelah bolanya ditaruh di tempat ini, jadinya sering gagal untuk mengalihkan bola atau banyak tanggungnya gitu. Selain itu tips ini ya untuk menghadapi orang yang suka ngedut itu kita harus solid atau tahu posisinya benar-benar solid. Kalau ada partner nurunin bola kita maju. Kalau kiri kanan ya kita harus siapnya itu di mana tengah-tengahnya lapangan yang seperti apa itu harus siap juga. Kadang aku lihat bener posisinya misalkan Dito berada di belakang ya, terus bolanya ke aku dan aku angkat, aku kan geser untuk ngisi misalkan ke ruang kiri gitu. Tapi Dito itu bukannya geser serong ke kanan untuk nempatin di tengah-tengah lapangan sejajar sama aku, tapi dia itu cuman geser ke kanan aja, nggak serong ke depan. Jadinya kalau sama lawan dikasih ke daerah net, mati. Aku juga nggak bisa ambil, soalnya kan itu sebenarnya daerahnya Dito, jadi aku nggak ambil. Lalu ada posisi-posisi tertentu ya meskipun ini nggak dikedut sama lawan ya. Tapi ada posisi tertentu yang teman kita itu nyolong atau nyuri tempatnya kita, daerah kita, supaya dia ambil, itu lebih enak. Terus dia balik lagi daripada aku yang ambil. Kemarin tuh aku main partneran sama Coach Jimmy juga. Ya dia kan expert ya, soalnya coach. Terus ada bola-bola yang sebenarnya aku habis kayak nurunin bola terus sama lawan ditaruh tengah-tengah antara aku dan Coach Jimmy, tapi masih di daerahku. Jatuhnya itu masih di daerahku, sedangkan aku kan habis lompat gak bisa untuk kembali lagi untuk ngambil tuh gak bisa, meskipun aku pakai forehand ya. Dan Coach Jimmy kan kanan juga pakai forehand. Itu jadinya nggak ada yang ambil. Nah kadang-kadang kita harus lihat gitu, oh kayaknya temenku ini lompat, habis lompat dia nggak bakal bisa ambil, soalnya belum nginjek ke tanah kan. Apalagi kalau lawannya itu bagus bisa motong-motong, nah itu kita harus tahu kapan kita harus berperan gitu. Kadang kalau aku sama partner yang lumayan bagus mainnya, dia bisa cover, misalkan ada bola di depanku, aku mau ngambil gitu, ternyata
temanku udah cepetan ngambil terus balik lagi ke daerahnya dia. Itu bisa aja. Kalau teman kita lebih cepat atau lebih muda bisa kayak gitu. Terus yang sering aku ini amati rebutan bola. Kalau kita tahu bolanya itu di tengah, terus tangan teman kita itu udah ngayun ya, kita udah simpen aja. Terus ini ya, bergerak ke arah lainnya gitu. Kalau tahu teman kita yang ambil, udah dia mau ngambil smash gitu, kita itu jangan ikut-ikut ngambil, udah langsung maju atau ke tempat lain yang kosong, langsung diisi supaya lapangannya solid. Hal-hal yang kayak gitu yang bikin kita itu mudah dikedut, soalnya posisinya banyak bolongnya. Karena sering rebutan, karena kita nggak bantuin teman kita waktu dia itu kesulitan ambil atau diincar. Nah, itu hal-hal yang bikin kita cepat mati. Oke guys, jadi gitu aja video kali ini. Menang kalah tetap kawan, memang kalah tetap aja dilawan. Oke guys, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.